Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian ya, kita teruskan lagi untuk materi bensenanya. Kemarin pada pertemuan minggu yang lalu kita menyampaikan yaitu bensena. Jadi memang kemarin sudah saya sampaikan bahwa nanti bensena ini kita sampaikan dalam 2 kali pertemuan ya. Ini saya buka lagi PowerPoint dari yang pertama sekalian. Kita telah menyampaikan beberapa uh, materi yang terkait dengan bensina. Jadi yang pertama uh, ini ya bensin turunannya ini ya. Jadi ini pengertiannya sudah. Kemudian ini strukturnya seperti ini. Ya, jadi ada cincin segi 6, masing-masing C itu mengikat 1H, dan nanti ada rangkapnya berseling-seling satu ya. Jadi nanti tunggal rangkap. Nah, ini posisi rangkap ini mau saya sampaikan selalu berpindah-pindah, namanya mengalami resonansi. Nah, kemudian sifat-sifatnya sudah kami sampaikan. Nah, kemarin adalah terakhir yaitu dari ini anak sekalian, substitusi pertama ya. Jadi substitusi pertama, yang dimaksud substitusi pertama adalah atom H-nya diganti oleh substituen yang lain ya. Jadi ini hanya satu atom H yang diganti, itu namanya substitusi pertama. Nah, nanti kalau hasil substitusi yang pertama direaksikan lagi dengan zat yang lain menghasilkan zat yang baru lagi, itu namanya substitusi yang kedua. Ini ya, baik ini. Jadi kemarin ada pertama ada halogenasi ya. Jadi ini ada reaksi dengan halogen ini. Ini ada contoh, ini substitusi pertama sekalian. Karena 1H diganti dengan Cl. Berarti ini satu. Jadi oke, ini hasil substitusi pertama. Ini jadi namanya substitusi pertama. Namanya adalah klorobensin ya. Lalu alkilasi ya, ini juga atom H-nya 1 diganti oleh CH3, maka namanya substitusi yang kedua. Ya, substitusi pertama. Nah, ini kan ada lagi hal lagi. Nanti bisa diganti dengan atom yang lain, maka namanya substitusi yang kedua itu ya. Nah, lalu ada lagi nih nitrasi ya, nitrasi yang saya sampaikan. Reaksi dengan asam nitrat HNO3, nanti atom H-nya diganti dengan nitrit, maka nitrobensin namanya. Ini namanya substitusi pertama ya. Sulfonasi, ini atom H-nya diganti dengan SO3H ya. Jadi ganti dengan SO3H ini. Berarti ini satu atom H diganti oleh gugus atom yang lain. Berarti namanya ini adalah hasil substitusi yang pertama. Nah, kemudian pembuatan bensena kemudian saya sampaikan pertama dengan polimerisasi asetilena. Polimerisasi, poli itu banyak, mer itu monomer, jadi banyak monomer bergabung-gabung membentuk suatu poli ya. Ini dengan memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. Jadi kalsium benzoat ini yang sekalian ya. Sudah kami sampaikan menghasilkan C6H6 dengan destilasi bertingkat atau batu bara ini ya. Jadi ini dari batu bara didestilasi bertingkat, itu hasilkan suatu bensena ya. Ini reforming sudah kami sampaikan kegunaan bensena. Ini khusus C6H6 ini ya. Sebenarnya kalau C6H6 sendiri nggak banyak gunanya sekalian. Nanti turunannya yang banyak gunanya itu ya. Turunannya yang banyak gunanya, bukan bensenanya ya. Turunannya yang banyak gunanya itu bensena ini. Kemudian turunan bensena ini namanya substitusi pertama nih. Ini jadi atom H-nya diganti Cl, atom NH-nya ganti NO2 ini ya. Turunan bensena atau derivat bensena diperoleh dari penggantian satu atom H atau lebih dari inti bensena dengan gugus lain. Nah, jadi atom H-nya diganti dengan Cl, atom H-nya diganti dengan NO2 ini. Tata namanya bagaimana ya, seperti tadi ini ada ini kan cincin bensin, klorobensin ya, nitrobensin, etil bensin ya. Tapi ini ada justru ini sekalian nama-nama yang seperti ini tidak banyak digunakan ya. Yang banyak dipakai justru nama lazim atau nama trivial. Ini kan nama IUPAC ya. Nama IUPAC itu IUPAC dulu ya. National Union for Application Chemistry itu ya.
Nih, beberapa senyawa turunan benzena mempunyai nama khusus ya. Ini yang penting nak sekalian. Mohon dihafalkan ya. Mohon dihafalkan. Ini mohon dihafalkan. Hanya dengan OH namanya fenol, C6H5OH. Ini namanya adalah metilbenzen menjadi toluene. NH2 anilin, SO3 asam benzena sulfonat, asam benzoat. Dihafalkan anak. Mohon dihafalkan ini ya. Dihafalkan. Ini gugus aldehid berarti benzaldehid. Ini stirena namanya atau hanya diganti CH2 CH2 ya. Terus kemudian ini ada apa namanya ini adalah asetat, asetofenon ya. Karena termasuk alkanon. Yang sini adalah cincin benzen asetofenon. Ini adalah anisol ya, termasuk ini eter anak ini eter. Jadi ini mohon anak-anak beberapa ini dihafalkan. Sebab ini adalah nama untuk substitusi yang kedua ya. Oke. Kemudian untuk dua substituen posisinya dapat diberi awalan orto untuk posisi 1 dan 2, meta 1 dan 3, para untuk 1 dan 2. Sampaikan ini ya. Ya ini termasuk substituen yang kedua. Jadi sudah tadi kan substitusi pertama, ini adalah hasil substitusi yang pertama. Berarti hanya diganti atom yang lain biar lagi. Nah, ini sudah substitusi yang kedua ini, ya. Oke, jadi kalau posisi 1 2 adalah posisi orto, maka bernama 1 2 dibromobenzena atau orto dibromobenzena. Ini kalau 1 3 adalah meta dibromobenzena ya. Kalau 1,4 adalah para dibromobenzena. Ini adalah asam nitrobenzoat. Ini namanya NO2-nya ditutup ya ini ya. Asam. Nah, karena nama induknya COH ini, asam benzoat induknya. Ya, kenapa nanti ada aturan skala prioritas ya. Jadi induknya yang dipakai nitrobenzen apa asam benzoat ya. Ini kalau Anda tutup namanya kan apa asam benzoat. Kalau yang Anda tutup yang ini kan namanya nitrobenzen. Mana yang induknya? Nanti ada skala prioritas nanti akan sampaikan. Jadi ini orto nitrobenzen, meta nitrobenzen, para nitrobenzen gitu ya. Ini ada gugus bervalensi 1 yang diturunkan dari benzena disebut vanil. Jadi kalau C6H6 kan benzena. Kalau C6H5 garis ini C6H5 garis anak-anak. Karena hanya itu enggak ada sini, itu ada kosong dan kosong. Bisa diganti atom yang lain, diganti Cl, diganti CH2 dan seterusnya, diganti CH2Cl seterusnya nih ya. Maka bernama contoh ini fenil klorida. Nah, ini kalau ini bensil ya, ini bensil. Contoh ini bensil klorida. Jadi ini tanya kalau ini dihilangin itu bensil ya. Cl itu enggak ada namanya bensil. Nah, ini nih seperti ini. Ini kan bensil ini ya. Untuk 3 substituen atau lebih awalan orto, meta dan para tidak diterapkan lagi. Tetapi posisi substituen yang dinyatakan dengan angka ya. Urutan prioritas penomoran ini. Mohon anak-anak betul diperhatikan ini. Ya, ini ada CL ya tadi. Ada CO3 ini prioritas yang pertama nih. Ada COH, misalnya ada SO3H, ada CHO, ada CN, ada OH, ada NH2, ada R, ada NO2, ada X. Itu nanti kalau penomoran ini adalah skala prioritasnya itu ini. Jadi ini gugus ini yang depan lebih prioritas ya. Contoh ini ada CL ada OH, maka tadi sudah saya sampaikan ya, OH itu lebih utama daripada CL, maka ini nomor 1. Dan ini kalau CL Anda tutup namanya kan fenol, maka bernama 34 diklorofenol. Nah ini ada CH3 ada NO2, mana yang lebih prioritas? Ternyata CH3. Kalau seandainya NO2 kamu tutup, namanya adalah toluene ya. Toluene, berarti ini nama induknya toluene ya. Maka bernama 246 trinitrotoluene.
Nah, ini bila cincin bensin terikat pada rantai alkana bergugus fungsi atau rantai alkana dengan 7 atom karbon atau lebih, maka rantai alkana tersebut sebagai induk. Jadi sedangkan cincin bensena sebagai substituen, namanya vinyl tadi. Nah, jadi yang terpanjang untuk 7 ini adalah cabang, ini namanya vinyl, jatuh dan jatuh pada nomor 2. Berarti 2 vinyl heptana. Oke. Ini tadi ke atas sudah kamu sampaikan pada paparan video yang pertama ya. Nah, hari ini kita teruskan dengan substitusi kedua. Ya, jaraknya senyawa ini sudah pernah diganti hanya. Nah, nanti kalau seandainya direaksikan dengan zat yang lain, apa hasilnya? Maka hasilnya adalah hasil yang zat yang baru, gitu ya. Oke. Bensena yang telah tersubstitusi dapat mengalami substitusi kedua. Ini ya. Gugus atau substituen pertama dapat mempengaruhi kereaktifan atau laju reaksi dan posisi substituen pada substitusi kedua. Bahasanya agak harus hati-hati ya. Bensena yang telah tersubstitusi dapat mengalami substitusi kedua. Ya, jadi bisa diganti lagi itu hanya sini ini kan masih ada H, nanti hanya bisa diganti lagi ya. Nah, gugus atau substituen ini maksudnya ini ya, pertama ini dapat mempengaruhi kereaktifan atau laju reaksi dan posisi substituen pada substitusi kedua, maksudnya ini nanti ya. BR nanti masuk ke mana toh menggantikan H yang sini, apa sini, apa sini, apa sini ya. Jadi ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi itu. Kecepatan juga begitu, nanti cepat atau lambat ini juga pengaruh. Misalnya nanti dengan OH itu lebih cepat daripada H2 bisa jadi ya, jadi mempengaruhi termasuk posisi tadi. Contohnya ini anak sekalian, substitusi kedua pada anilin, ini kan namanya kan anilin ya, oleh BR2 berlangsung cepat tanpa katalis daripada bensena ya. Jadi kalau bensena dengan BR2 langsung mungkin tidak cepat, tapi anilin, kalau Anda punya anilin ya, bukan lagi bensena tapi anilin, nah, udah ada NH2 nya lebih cepat. Nah, dan arahnya seperti ini, 246 tribromo anilin. Jadi arahnya adalah ini, posisi 1, 2, 3, 4. Jadi 246 trinitro anilin hasilnya. Jadi tidak ini ke sini enggak. Ya, ini posisinya seperti ini. Ya. Oke. Substitusi kedua pada nitrobensin harus dengan katalis. Nah ini, jadi kalau ini kan agak lambat. Tadi kalau NH2 kan cepat ya. Nanti kan cepat ini tanpa katalis. Nah, nanti kalau NO2 nanti lambat, jadi harus dengan katalis. Temperaturnya harus tinggi, kudu panas. Ya. Dan waktu yang lama daripada bensena. Nah, ini, jadi ini arahnya adalah ke arah meta ya. Jadi ini gang 1 ya. Bukan gang 3 lah yang dipakai gang 1. Kalau gang 1 berarti meta ya. Jadi ini sekarang sama NO2 pengarah meta terhadap NO2. Berarti bernama meta dinitrobensin. Ya, jadi meta dinitrobensin. Beberapa substituen pertama sebagai pengarah, substituen kedua pada posisi orto dan para, serta beberapa substituen pertama sebagai pengarah pada posisi meta. Coba ini perhatikan bahasa ini. Ternyata substituen yang pertama ini mengarahkan posisi pada substituen yang kedua yang akan masuk. Ya. Nah, posisi 5 adalah posisi orto dan para ya. Nah, orto ini gandeng dengan para, bisa ke orto, bisa ke para. Tapi ada juga yang bisa mengarahkan ke meta, ke gang 1. Ya, kalau yang pertama mungkin
tanpa gang dan gang 2, orto kan tanpa gang. Kalau gangnya 2 kan para, ya. Pengarah namanya pengarah orto para. Ini serta beberapa substitution pertama sebagai pengarah pada posisi meta. Jadi ada juga ini. Ini kalau bukan NO2 mungkin arahnya ke meta begitu. Ya, ini kan arahnya ke para ini, ya. Ya, ini meta, ya. Jadi orto meta para. Orto ya, arah meta. Jadi kalau itu NO2 mengarahkan meta, gitu ya. Posisi meta. Ya, agak-agak hati-hati ya. Jadi NO2 ini ternyata kalau ada zat yang akan masuk, ini mengarahkan NO2 nanti posisi meta terhadap ini. Jadi nanti bisa ke sini atau mungkin bisa ke sini, ya. Bisa di sini, ini gang 1, bisa sini juga gang 1. Gitu ya. Nah, ini tabel, ya, tabel efek substituen pertama terhadap substituen kedua. Jadi ini ada pengaruh ortopara, ya. Aktivitasinya bertambah, jadi semakin ke atas semakin reaktif, ya, semakin reaktif itu, reaksinya semakin cepat. Nah, ini ada pengarah ortopara, NH2, NHR, N, berarti N itu pokoknya semuanya pengarah ke yang NH lo ya, itu mengarah ke orto para, OH, OR, NHCOR, ya. Ini aril C65 itu, ya, aril. Kemudian ada alkil, kemudian X itu mendeaktifkan, itu tidak aktif, cenderung tidak aktif, ini ya. Ini adalah pengarah ortopara. Yang meta ini jadi RCOR ini, ya, seperti ini. Ada RCO2, ya. Jadi ini adalah punyaannya ester, ya. Ini ester. Ini mungkin keton gitu mungkin, ya. Asam bensinosulfonat, aldehid, asam benzoat, CN cyano, nitro itu pengarah meta tadi, ya. NR3 plus. Jadi nanti ada RRR sebanyak 3 tapi plus nanti, ya. Ini pengarah meta. Ini deaktivitasinya bertambah. Jadi semakin ke bawah itu semakin reaktif, begitu ya. Oke. Terus berikutnya contoh Nana nih, ya. CL, ya, CL. CL tadi ada mengarahkan ke kan ini ortopara, kita lihat. Nah, jadi ini. Maka kalau ada NO2, maka NO2 nanti diletakkan orto terhadap CL. Ini kan ada orto, ya. Orto, ya kan? Orto. Ditambah NO2N, maka nanti diarahkan ke para. Nah, jadi ini para. Ya, jadi nanti orto para. Orto dulu, nanti kalau ada O2N masuk nanti diarahkan ke para. Orto kloro nitrobensin, para kloro nitrobensin. Ini, ya. Kemudian ini NO2, pengarah meta, ya. Tadi, ya, kamu lihat NO2 kan ini kan pengarah meta. Nanti kalau ada zat yang akan masuk, CL akan diarahkan meta terhadap NO2 gang 1. Nah, meta kloronitrobensin, ya. Oke, jadi nanti ini, atau bolehlah Anda yang, kalau Anda bingung, boleh orto, boleh para hasilnya, ya. Jadi boleh orto kloronitrobensin, boleh para nitroklorobensin, ya. Oke, itu tata namanya, ya. Kalau ini pengarah meta. Nah, ini pembuatan dan kegunaan beberapa turunan benzena yang penting. Nah, ini yang sering-sering keluar sekalian, ya. Jadi penggunaan ini yang banyak adalah pada posisi turunannya ini, ya. Alkyl bensin,
diperoleh menurut sintesis Van Graaf ini, yaitu menghasilkan bensin dengan metil klorida menghasilkan metil bensin atau toluene plus HCl. Toluene digunakan untuk bahan peledak, yakni terutama TNT-nya, trinitrotoluene kayak tadi 246 trinitrotoluene ya. Ini bahan peledak yang daya ledaknya tinggi ya, high explosive namanya itu. Halogen benzena ini. Nah, jadi ini contoh ada klorobensin digunakan dalam industri cat, pembuatan zat lain dan pembuatan insektisida DDT. DDT adalah dikloro difenil trikloretan. Ya, nanti bisa Anda cari rumusnya DDT itu seperti apa rumus bangunnya ya. Oke. Nitrobensin diperoleh dengan nitrasi bensin. Nah, ini nitrobensin. Nitrobensin digunakan untuk pembuatan anilin ya, dan bahan peledak TNT 246 trinitrotoluene. Anilin ya. Anilin ada untuk pewarna nih ya. Jadi kalau anilin itu adalah untuk pewarna. Nah, zat warna ya. Asam bensinosulfonat ini diperoleh dengan mereaksikan bensin dengan asam sulfat atau sulfonasi. Nah, ini asam bensinosulfonat. Asam bensinosulfonat digunakan untuk membuat zat karena mudah larut dalam air dan pembuatan obat-obat sulfa. Ya, obat sulfa itu obat luka ya. Turunan asam bensinosulfonat yang terkenal adalah sakarin. Sakarin itu untuk zat pemanis ya. Jadi gula sakarin ya, sakorit yaitu banyak adalah asam bensinosulfonat. Anilin dengan mereduksi nitrobensin atau dengan halogen bensin. Nah, ini jadi ini anilin NO2 plus H2 nanti hanya masuk menghasilkan 22O NH2, jadi nanti O2 diganti dengan H2 22O ya, dengan tambah amonia. Ini amonia. Nah, ini nanti NH2 plus HCl. Itu anilin. Ini adalah untuk zat warna pada pakaian ya, pada kayu-kayu lah, itu zat warna ini anilin. Fenol ya, fenol dengan memanaskan asam bensinosulfonat dalam alkali atau memanaskan halogen bensin dalam alkali. Jadi ini fenol ya, mereaksikan asam bensinosulfonat plus NaOH menghasilkan ini OH-nya masuk menghasilkan natrium hidroksisulfat natrium hidrogen sulfit ya. Fenol itu adalah untuk desinfektan ya. Atau ini di fenol bereaksikan klorobensin dengan natrium karbonat. Nah, nanti OH-nya masuk begitu ya, plus HCl. Fenol digunakan untuk desinfektan. Larutan fenol dalam air disebut dengan karbol. Jadi kalau Anda sering membeli karbol, mereknya Wipol dan sebagainya itu ya, pembersih lantai itu bahan pokoknya adalah fenol ya. Untuk pembuatan obat-obatan, bahan peledak dan plastik gitu. Ya. Asam benzoat. Nah, ini dibuat dengan cara mengoksidasi toluene. Jadi toluene itu kalau dioksidasi dengan oksidator K-4 dalam suasana basah dan panas, maka nanti gugus CH3 berubah menjadi COOH. Jadi adalah metil bensin atau toluene menghasilkan asam benzoat ya, asam benzoat. Oke. Asam benzoat digunakan untuk mengawet bahan makanan. Nah, jadi kalau Anda punya minuman dalam kaleng, dalam botol gelas, itu biasanya ada pengawetnya bernama natrium benzoat. Asam ortohidroksibenzoat, asam salisilat
Nah, digunakan untuk pengawet bahan makanan, asam salisilat, pengawet bahan makanan, ya. Asam asetil salisilat aspirin. Nah, ini rumusnya ini digunakan sebagai obat sakit kepala, aspirin. Nah, ini apa namanya? Ya, ini aspirin. Jadi ini kalau dikasih nama nih ada lin gugus, ini ada esternya, ya. Ini ada asamnya. Dan kan ada asam yang ini. Asetil itu yang ini. Nah, asetil yang ini. Salisilat itu ininya. Ya, asam asetil salisilat. Aspirin digunakan sebagai obat sakit kepala. Tuh. Stirena ya diperoleh dengan dehidrogenasi etilbensena dengan katalis seng atau Cr2O3. Nah, ini asetilin ya. Ini ada aja rangkap duanya mestinya loh. Oh, pembuatannya maaf, ini jadi betul. Etilbensena ini dipanaskan sampai 630 derajat Celcius, ada katalis, maka akan dihasilkan stirena. Nah, stirena adalah untuk apa stirena nih? Nanti untuk pembuatan ban ya, SBR, stirena butadiena raba, SBR. Nanti kita ngomong setelah kita masuk bab polimer. Nah, kita kenal nanti ini adalah bahan pembuatan ban. Bensaldehid, nah, ini diperoleh dari oksidasi toluin. Nah, jadi toluin nanti oksidasinya tidak oksidasi berat tapi oksidasi ringan. Kalau berat tadi kan menghasilkan asam benzoat. Ya, oksidatornya tidak KM4 tapi Fe2O3 ini. Maka hasilkan bensaldehid. Bensaldehid digunakan untuk parfum dan zat warna. Ya, jadi nanti kalau Anda ingin lengkap kegunaan-kegunaan silahkan dibuka buku kamu juga ya. Jadi silahkan buku pakainya dibukanya apa kegunaan bensina dan turunannya ini banyak sekali di situ ya, banyak sekali gunanya. Oke anak sekalian, saya kira untuk pertemuan yang kedua dari bab bensina sudah cukup. Nah ini ada tugas 6 ya, ada tugas 6. Silahkan Anda melihat tugas 6 ini ya. Dan yang pertama apa nama senyawa turunan bensina berikut. Nah, CH3O tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau gini apa namanya ya. Kalau ada COH ada OH siapa skala prioritasnya? Oh ternyata asam ini. Ini OH kita tahu berarti bernama asam benzoat. Ada posisi orto berarti ada orto hidroksi benzoat dan seterusnya ya. Nah, seperti ini apa ya. Silakan dipikirkan ya, dipikirkan ke rantai panjangnya ini berarti sebagai cabang ya. Oke, terus kemudian lagi ada seperti ini ya, induknya ini nomor 2 nomor 3 ya. Penamanya bagaimana? Nomor 1 berarti nomor 2 nomor 3. Bromo celoro berarti jualan B, berarti penamanya 2 bromo ya apa? 2 bromo 3 kloro nitrobensin dan seterusnya nanti ya. Jadi ini sebagian saya buka ini. Nah ini tuliskan reaksi ya. Ini alkohol dioksidasi menghasilkan aldehid dan seterusnya ya. Oke. Nah, dan ini nanti dibuka di bukunya, ilmunya ada di situ ya. 4. Tuliskan persamaan reaksi dan tentukan produk utama pada reaksi substitusi. Nitrasi klorobensin. Ya, berarti substitusi kedua ini ya. Nitrasi nitrobensin. Nah, tadi sudah ada contohnya di contoh ini. Ya, ini ada di contoh. Brominasi toluene. Nah, ada di contoh. Klorinasi anilin ada di contoh juga. Tinggal Anda tuh menerapkan bagaimana menulis reaksinya. Ya. Nah, ini ada 5 kegunaannya seperti apa gunanya. Nah, ini seperti apa gunanya tadi ya. Asam, asetil tadi ya. Nah, ini apa gunanya itu ya. Silakan Anda kerjakan ya. Nanti dimasukkan ke kantong tugas yang nomor 6. Ini kan tugas 6 ya. Oke.
Jadi anak sekalian tetap semangat ya. Mudah-mudahan kamu semuanya diberi kemudahan dalam belajar kimianya ya, termasuk belajar dalam mapel yang lain, sehingga Anda betul-betul memiliki kemampuan dan ilmu dari pelajaran-pelajaran yang kamu terima di sekolah. Tetap semangat ya, tetap belajar dan belajar ya. Jangan sampai Anda kendor ya, karena kondisi apapun masa depanmu adalah yang paling utama buat kalian. Oke sekalian, sekarang untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.